Minggu ini kita akan masuk ke permasalahan yang nonlinier, begitu ya. Nah, karena karakteristiknya eh, kadang itu mencari atau menemukan solusi untuk permasalahan yang nonlinier itu tidak mudah. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena skala dari variabel-variabel desain itu jauh berbeda. Oke. Nah, ini akan kita bahas lebih dulu sebelum nanti kita masuk ke contoh soal. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah tentang aspek numerik formulasi permasalahan optimasi. Jadi bagaimana kita menyusun formulasi permasalahan optimasi yang memudahkan untuk mencari solusinya nanti secara numerik dengan bantuan perangkat lunak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sisi lain pula, eh, apa namanya? eh, Kalau kita memformulasikan kendalanya itu terlalu ketat, nanti juga mencari solusinya juga lebih sulit. Ya, oke. Oke, pertama yang patut kita pahami adalah, ah, sebentar, saya belum share screen. Oh, sudah ya. Sudah, Pak. Oke, oke. Pada formulasi awal, semua parameter yang ada, gitu ya, seyogianya dipandang sebagai kandidat potensial untuk menjadi variabel desain. Oke. Nah, dengan demikian eh, kita memiliki fleksibilitas dalam memformulasikan permasalahan optimasi. Oke. Dengan berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, 2, 3, 4, kita akan menemukan itu ya, variabel
variabel atau parameter yang sifatnya redundant. Oke. Apa yang dimaksud dengan redundant itu? Redundant itu pada dasarnya artinya itu berlebih. Oke. Nah, dalam hal ini sebenarnya eh, dia tidak esensial. Artinya, jika variabel tersebut dihilangkan, tidak berpengaruh terhadap solusi yang diperoleh. Oke, jadi nanti ada kasus-kasus seperti ini. Maksudnya bagaimana? Kebanyakan nanti ketika eh, di dalam dunia engineering yang real, itu permasalahan optimasi yang kita hadapi itu sifatnya itu berulang. Oke, nah contoh misalkan perusahaan forwarder, forwarder barang-barang yang barang-barang ekspor gitu ya. Dia secara konstan itu selalu berhadapan dengan suatu permasalahan optimasi, yaitu bagaimana memilih rute pengiriman barangnya. Oke. Nah, ini ketika pertama kali masalah ini dihadapi, tentunya eh, knowledge atau pengalaman yang dimiliki masih rendah. Bisa jadi nanti formulasi permasalahannya juga belum bagus, begitu ya. Dan kemudian solusi yang diperoleh pun mungkin masih ada kekurangan. Tapi ketika permasalahan ini dihadapi berulang kali sebagai bagian dari operasional perusahaan, nanti perlahan kita sebagai manusia itu punya kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Sehingga nanti kita bisa memutuskan mana di antara parameter-parameter itu yang benar-benar penting dan kita jadikan variabel desain. Mana yang bisa kita hilangkan untuk menyederhanakan permasalahan sehingga solusinya lebih mudah didapatkan. Oke, itu satu aspek gitu ya. Nah, selanjutnya adalah eksistensi solusi sebuah permasalahan optimasi tergantung pada formulasi permasalahan tersebut. Oke, jika, sorry, kendala terlalu ketat, bisa jadi tidak ditemukan solusi yang feasible. Oke, pada kondisi tersebut, kendala harus dilonggarkan. Oke, oke. Nah, aspek selanjutnya adalah ini. Eh, Seringkali ditemui kasus di mana eh,
target kinerja atau fungsi objektif yang harus dioptimasi eh, ada lebih dari satu. Oke. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tugas yang kemarin eh, saya posting di LMS di minggu 9. Oke. Kita ingin mendesain sebuah cold storage, tapi yang ingin kita minimumkan adalah biayanya. Satu, yang pertama adalah biaya apa namanya? Biaya pembelian insulasinya yang tergantung pada volume insulasi. Oke. Dua, biaya pembelian peralatan refrigerasinya. Yang ketiga adalah biaya eh, operasional sistem pendinginnya. Sebenarnya ada tiga ini yang mau kita minimumkan. Tapi untungnya karena ketiga-tiganya itu memiliki satuan yang sama karena dia biaya, satuannya sama yaitu mata uang, maka ini bisa kita kombinasikan menjadi satu fungsi objektif. Oke. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah eh, permasalahan seperti ini dapat dirubah menjadi permasalahan dengan satu fungsi objektif melalui yang pertama adalah eh, fungsi objektif yang ada digabungkan menjadi satu fungsi objektif dengan pemberat, sorry, dengan koefisien pemberat. Oke. Nah, kemarin itu ketiganya itu kita anggap memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga semuanya tinggal kita jumlahin saja. Tapi kalau misalkan kita memandang bahwa biaya insulasi itu lebih penting dan biaya yang lain itu kurang penting, itu di depan masing-masing sukunya itu bisa kita kasih koefisien, gitu ya. Koefisien yang jumlah totalnya satu. Misalkan apa namanya biaya insulasinya kita kasih koefisien 0,5, biaya operasional dan pembelian peralatan itu kita kasih masing-masing koefisien 0,25 0,25. Nah, biasanya totalnya itu kita kita setting koefisien itu satu gitu ya sehingga nanti dia bisa ternormalisasi. Nah, atau fungsi objektif yang kurang penting gitu ya dirubah menjadi kendala. Ini salah satu tekniknya begini. Nah, kandidat fungsi objektif untuk berbagai permasalahan teknik biasanya berupa
eh, satu berat, kemudian volume, kemudian massa, oke. Kemudian tegangan, oke. Atau bisa jadi frekuensi, bisa jadi pula reliabilitas dan lain-lain. Nah, jadi biasanya itu yang diminimumkan seperti ini. Atau kalau tidak, yang diminimumkan adalah luas permukaan. Oke. Seperti kemarin kita mendesain apa namanya? Mendesain permasalahan desain cold storage, itu pada dasarnya kita ingin meminimumkan volume insulasinya kan begitu. Jadi biaya insulasi kan tergantung volume. Jadi sebenarnya mau kita minimumkan volumenya itu di situ. Oke. Ya. Nah, ini yang kelima ini yang penting. Jadi untuk memudahkan pencarian solusi, biasanya eh, dilakukan proses normalisasi. Oke. Dengan menskala kendala-kendala sesuai dengan nilai batas masing-masing. Oke. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyekalaan kendala. Jadi kendala itu untuk memudahkan solusinya itu bisa kita skala. Nah, contohnya bagaimana? Oke, pada kasus-kasus permasalahan optimasi yang melibatkan tegangan dan regangan, kita bisa melihat bahwa nilai angka tegangan dan regangan berbeda sangat jauh. Oke.
Contoh ya, eh, nilai tegangan allowable atau yield stress baja berada di level megapascal atau eh, 10 pangkat 6. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat tegangan-tegangan itu levelnya di megapascal, 10 pangkat 6, ratusan megapascal bahkan. Ya, ratusan megapascal itu berarti 10 pangkat 8. Di sisi lain, nilai regangan ya, oh sorry, sebentar, jangan bukan regangan ya, ini regangan displacement gitu ya. Nilai displacement berada di level milimeter atau 10 pangkat minus 3 meter. Jadi jumlah angkanya berbeda jauh. Oke? Jadi skalanya itu berbeda jauh. Ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi akurasi dari solusi numeriknya ketika kita mencari solusinya menggunakan X. Oke. Nah, mengapa apa namanya menyusahkan? Oke. Jadi begini, ketika tegangan yieldnya itu dalam orde katakanlah ratusan megapascal, oke. Kalau kita mengalami ketidakakuratan katakanlah 100 pascal, begitu ya. Itu 100 pascal per 100 megapascal itu sama dengan 1/1.000.000. Itu akurasinya masih bagus. Nah, tapi kalau misalkan displacementnya bergeser 0,1 sorry bukan milimeter ya, sentimeter. Ah, di apa namanya di level sentimeter, oke. Saya misalkan bergeser 2 mili, itu sudah, sorry, di level sentimeter ya, saya bergeser 1 mili, itu ya, apa ada kesalahan 1 mili,
itu sudah sekitar 10%. Oke, 1 mm per 1 cm itu 1/10, sudah 10%. Oke. Nah, ini tidak menguntungkan kalau kita menyelesaikan permasalahan ini secara numerik. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita lakukan proses normalisasi. Oke. Nah, perubahan eh, tegangan sebesar 100 Pascal berarti sama dengan perubahan 1/10⁻⁴. Oke, Se apa? 1/1000. Perubahan displacement sebesar 1 mm setara dengan perubahan 10%. Ya, jadi seperti itu. Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan proses namanya scaling. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan scaling? Oke, oke, contoh penyekalaan kendala. Eh, sebuah apa namanya? Katakanlah eh, pressure vessel eh, didesain dengan kendala bahwa tegangan di dalam dinding pressure vessel tidak boleh melebihi tegangan yang diizinkan.
Misal tegangan yang diizinkan adalah 210 megapascal. Kendala ini dapat ditulis sebagai di mana adalah tegangan yang bekerja pada dinding pressure vessel dan sigma A adalah tegangan yang diizinkan. Nah, oke, kendala di atas dapat diskala menjadi oke, dengan membagi kedua ruas dengan sigma A menjadi oke, baik. Jadi misalkan di dalam dinding vesselnya itu tegangan yang bekerja itu tidak boleh melebihi tegangan yang diizinkan. Sigma A yaitu 210 megapascal. Maka kendalanya bisa kita tulis seperti ini, sigma kurang dari sama dengan sigma A.
Oke, nah, sebentar ada salah ketik. Nah, kendala seperti ini nanti bisa kita normalisasikan sehingga kendala lain yang terkait dengan displacement ya itu juga nanti nilainya juga mirip-mirip. Nah, misalkan ini kita bagi dengan sigma A, kiri kanannya. Nanti ini dibagi ini satu, nah ini dibagi ini kita definisikan sebagai variabel baru yaitu sigma bintang, di mana sigma bintang ini adalah sigma dibagi sigma A atau sigma dibagi 210 kali 10 pangkat 6. Nah ini kalau kita tuliskan di dalam formulasi standar, ini nanti menjadi seperti ini. Oke. Nah kurang lebih begini ya. Nah, jika pada pressure vessel yang sama didefinisikan kendala displacement. Oke, displacement itu saya namai delta gitu ya. Bahwa displacement yang terjadi akibat beban-beban yang bekerja pada pressure vessel tidak boleh melebihi uh, displacement yang diizinkan, yaitu delta A sama dengan, oke, katakanlah 2 mm. Kendala ini dapat ditulis sebagai, nah, dengan proses yang sama, dengan membagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan delta A, nah, nanti kita peroleh bahwa ini delta A di kanan, delta A dibagi delta A sama dengan 1, ini jadi sama dengan 1, lalu kita definisikan variabel baru, namanya delta bintang. Oke. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk eh, formalnya, dia berubah menjadi seperti ini. Oke, mirip sekarang. Jadi sekarang apa? Batas dari dua variabel desain ini itu jadi satu. Awalnya kan batasnya ini ya 210 megapascal, ini besar sekali. Yang ini batasnya cuma 2 mm. Kalau kita normalisasi keduanya menjadi apa namanya? Menjadi satu seperti ini. Ya, oke. Nah,
Lalu kalau misalkan definisi dari kendalanya berubah, bagaimana dengan apa namanya? Bagaimana dengan fungsi objektifnya, kan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan fungsi objektifnya? Kalau ini tadi penyekalaan kendala, nah selanjutnya kita masuk ke penyekalaan variabel desain. Oh, sebentar. Oh iya, oke. Nah, jadi penyekalaan kendala ini bisa kita perluas, misalkan menjadi penyekalaan variabel desain. Ntar kita akan ambil contoh. Nah, sebentar, sebelum masuk ke contoh, kita ada pembahasan dulu, sorry. Eh, oke. Biasanya variabel desain memiliki kendala dalam bentuk range atau jangkauan. Contoh paling sederhana, misalkan saya punya variabel desain X. Oke, nah, saya tulis di bawahnya aja. Oke ya. Jadi contoh misalkan saya punya variabel desain X, dia kendala jangkauannya A kurang dari X kurang dari B. Ya, ini contohnya saya taruh di atas aja deh. Variabel desain berupa diameter, gitu ya. Memiliki kendala jangkauan berupa diameter minimum kurang dari diameter kurang dari diameter maksimum. Nah, contohnya seperti ini. Jadi biasanya muncul seperti ini, ada nilai minimum, ada nilai lebih dari lebih maksimumnya. Nah, variabel desain ini biasanya eh, nah, biasanya proses
Penelitian solusi akan lebih mudah jika variabel desain berada pada rentang atau jangkauan -1 sampai 1. Oke. Nah, biasanya seperti ini. Tapi kalau ini Dmin dan Dmax itu biasanya nggak mungkin -1 sampai 1. Kenapa? Dminnya pasti lebih dari 0. Nggak mungkin diameter itu 0 gitu ya. Nah, oke. Nah, dengan demikian ini perlu kita normalisasi. Kurang lebih seperti itu. Dengan menyusun variabel baru. Oke. Nah, sesudah nah, contohnya seperti ini. Poin di atas rentang variabel desain biasanya berada pada bilangan real positif. Oke. Nah, dengan demikian sorry, agar rentang menjadi -1 sampai 1, variabel desain dapat diskala menjadi bentar. Untuk variabel desain X dengan rentang ini nggak perlu untuk ya. Variabel desain X B dapat diskala ke rentang -1 sampai 1 dengan cara mendefinisikan variabel desain baru yaitu Y sedemikian rupa sehingga Y ini sama dengan 2X B min A dikurangi B plus A dibagi dalam kurung B min. Oke,
Ya. Nah, dengan demikian, nah, Y berada pada rentang -1 kurang dari Y kurang dari 1. Oke. Nah, jadi ini bisa kita apa namanya? Nah, ini saya turunin dah. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kalau nanti kita ubah menjadi Y, nanti dia ini rentangnya antara 1 sampai -1 kurang lebih begitu ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Caranya bagaimana? Oke. Caranya bagaimana supaya bisa menjadi eh, apa namanya? Supaya dia nah, caranya bagaimana? Jadi caranya itu kan ini definisinya adalah A kurang dari X kurang dari B ya. Jadi yang kanan ini harus 1, yang kiri harus -1. Oke. Nah, jadi pertama itu nanti apa? Eh, X-nya itu harus kita tempatkan tepat berada di tempatkan berada tepat di tengah-tengahnya begitu ya. Tengah-tengahnya antara sisi kiri dan sisi kanan. Atau dengan kata lain, X-nya itu kurang lebih ya berada di rentang itulah, ya berada di A-B dan eh, ini jarak dari eh, kiri ke maksimum dari kiri ke X dan kanan ke X-nya itu harus sama. Oke. Nah, jadi caranya ya ini kita bagi dengan apa namanya X-nya kita kalikan 2 dibagi dengan B min A gitu ya. Lalu dikurangi B plus A dibagi B min A. Oke. Nah, ini nanti akan membuat range-nya ini menjadi dari -1 sampai 1. Oke. Nah, logikanya bagaimana? Nah, sebenarnya bisa kita turunkan ini nanti ya. Oke. Nah, jadi misalkan begini, A-nya kalau ke satu ruas kiri, tengah dan kanan kita kurangi dengan A, nanti kita akan ketemu ini 0 X min A, ini B min A. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini 0, ini B min A, berarti nanti kalau kita bagi B min A ini kan jadi 1. Ya. Nah, ini perlu kita geser ke kiri gitu ya.
Kan nanti dari nol sampai B min A. Supaya ini geser ke kiri, nah itu jadi nanti apa istilahnya apa istilahnya itu eh ini selangnya nanti kita apa ya eh kita kalikan dua kemudian digeser ke kiri itu kurang lebih begitulah ya. Nah, saya tidak akan masuk detail ke sini, formula ini dapat dipakai. Oke. Oke, diinginkan hanya batas kanan yang bernilai satu, maka ya variabel desain baru Y Y sama dengan X dibagi B. Nah, kalau dibagi Y, maka ini berada pada rentang A dibagi Y kurang dari. Nah, jadi kalau kita hanya mau yang kanan itu satu, tapi kirinya tidak harus min satu, maka kita bisa definisikan seperti ini. Oke, ya, oke. Oke, nanti nanti yang kanan ini pasti satu. Kenapa? Karena tadi aslinya yang kanan B. Nah, contoh seperti ini ya. Analisis JAL coba. Oke, sebentar saya beri contohnya. Contoh pada diameter ya. Tadi kan kita mendefinisikan diameter. Bentar, saya harus cari. Nah, jadi kita definisikan di bintang, itu ya. Di bintangnya berarti apa? 2 kali diameter dibagi D max dikurangi
min ini ya. Ups. Wah, kenapa besar sekali ya yang ini? Sebentar. Oke. Jadi kalau kita terapkan pada diameter nanti jadinya seperti ini. Kita punya variabel baru di bintang, ya. Ini 2 kali diameter dibagi D max dikurangi D min ditambah dikurangi sorry D max plus D min dibagi D max dikurangi D min. Oke. Nah, kalau yang ruas kanan saja yang diminta untuk apa namanya? Untuk sama dengan 1. Nah, ini diminnya tidak perlu. Oke, kalau hanya yang kanan yang harus 1, ya. Oh, sorry. Sebentar ini kenapa nggak mau masuk ya? Oke, anyway. Sebentar. Oh, sorry. Oh, sorry, nggak apa-apa ya. Memang lurusnya seperti ini. Sebentar. Oh, ini kebanyakan. Oke. Nah, jadi kalau memang, oh sorry, ini harusnya duanya hilang. Ya, kalau yang kanan aja yang diminta 1, nah ini jadinya seperti ini. Oke. Nah, nanti apa namanya variabel fungsi objektifnya kita substitusi begitu, sehingga kita nanti bisa memperoleh fungsi objektif yang baru. Katakanlah begitu.
Oke. Eh, oke. Nah, kita akan lihat contoh penerapannya. Oke. Yang akan kita gunakan contoh adalah yang sederhana aja ya. Contoh ini permasalahan desain tangki silindris. Oke. Permasalahan desain sebuah tangki silindris dengan meminimumkan gitu ya, eh sorry, meminimumkan luas permukaan tangki ya, sorry, biaya material pelat untuk membuat tangki ya, di mana volume tangki tetap. Oke. Biaya material tergantung pada luas permukaan tangki. Oke, formulasi permasalahan tanpa skala. Nah, oke, karena yang diminimumkan itu luas permukaan, berarti nanti apa namanya? Oke, sorry, desain variabel desain. Variabel desainnya apa?
variabel desainnya adalah diameter dan tinggi tangki gitu ya. H. Kenapa? Karena eh, tang tangki silindris itu deskripsinya adalah diameter dan tinggi karena volumenya didefinisikan dengan luas alas yang berupa lingkaran kali tinggi. Luas permukaannya juga seperti itu. Oke. Fungsi objektif. Fungsi objektifnya apa? Yang kita minimumkan adalah apa namanya? Luas permukaan. Luas permukaannya terdiri dari luas selimut dan dua luas apa namanya? Dua luas eh, penampang kan gitu ya. Jadi ini luas ini ada dua sama di bawah sama luas selimut. Luas lingkaran berarti apa? Eh, PR kuadrat kali dua kan, 2 PR kuadrat, R-nya adalah D per 2. Nah, ini saya tulis begini, 2 gitu ya. I per 4 gitu ya. D kuadrat ya. Ditambah dengan I kali D kali H. Oke. Oh sorry, kelewat ini. It's oke. Nah, ini sama dengan pi per 2 gitu ya. Pi per 2. Oke. Nah, kendala 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 volume. Oke. Kendala volumenya apa? Nah, volume ini kan pi per 4 di kuadrat kali H itu harus sama dengan volume yang diinginkan. Oke. Kendala rentang variabel variabel desain. Oke. Nah, biasanya sampai tadi ya berarti D-nya itu ada di minimum, ada di maksimum gitu ya. Nanti juga sama, tingginya itu ada tinggi minimum dan tinggi maksimum. Oke. Nah, ini akan
coba kita formulasikan. Di mana nah, Preg adalah volume tangki yang disyaratkan. Jadi yang diminta berapa? Oke. Reformulasi dengan penyekalaan. Ya. Nah, definisi variabel terskala dengan rentang maksimum 1. Jadi kita tidak akan pilih yang ini ya, tapi kita pilih yang ini, yang kedua, di mana nanti dia berasal dari satu nilai ke satu. Nah, berarti apa definisinya? Definisinya ya ini kita definisikan D bintang. Oke, D bintangnya sama ya. Ini ya, D per D max. Nah, berarti apa? Jangkauannya menjadi D min per D max kurang dari D bintang kurang dari satu. Oke, jadi kalau kita definisikan begini nanti jadi seperti ini. Nah, tingginya bagaimana? Tingginya juga sama. Kalau kita definisikan H bintang, ini H per H max, H min per H max, ini H bintang kurang dari satu. Oke. Nah, fungsi objektifnya bagaimana? Nah, ini juga kendala volumenya kita ganti juga. Jadi ini variabel barunya kita substitusikan ke sini. Caranya bagaimana? Kendala volume dapat diformasikan dengan substitusi. Ya, apa yang kita substitusikan? Jadi kalau kita lihat definisinya berarti D itu sama dengan D bintang kali D max. Kan gini ya. Ini nanti juga sama H bintang ke dalam fungsi eh, ke dalam kendala volume sehingga nah awalnya seperti ini. Oke. Nah, lalu D-nya ini kita ganti. D per D max
Ini H bintang. Oke. Nah, ini kita kuadratkan gitu ya. Nah, kita kumpulkan ya yang dikuadratkan ini. Eh, ini kuadrat, ini kuadrat, kuadrat ini. Oh, sorry, ini enggak kuadrat ya. Max. Nah, oke. Jadi kita kumpulkan. Nah, nanti di kuadrat max dan H max-nya kita kumpulkan lalu kita pindahkan ke kanan. Kenapa? Karena ini nanti nilainya pasti diketahui. Nah, jadi ini nanti berubah seperti ini. Kita kumpulkan lalu kita pindahkan ke kanan. Kenapa? Karena ini nilainya diketahui. Vrec-nya, V-required-nya juga diketahui. Nah, ini ke sini. Kurang lebih begini. Nah, jadi kendala volumenya jadi berubah seperti ini. Nah, yang kiri ini tetap gitu ya, hampir sama. Yang kanan, nah ini jadi berubah. Ini Vrec-nya diskala dengan D kuadrat max kali H max. Kurang lebih begitu. Ini kalau kita ambil yang satunya hanya di ruas kanan, ruas kirinya bukan min satu. Oke. Nah, nanti apa namanya? Otomatis fungsi objektif ya. Objektif. Nah, oke. Fungsi objektifnya ini, oke. Saya ambil yang ruas paling kanan, oke. Nah, sama ini kita substitusikan lagi D bintang D max ya sama H bintang H maxnya kita substitusikan. Sebentar yang tadi ini ya sudah, oke. Nah, ini oh sorry, ini D. Ah, ya, ya. Nah, sama langkahnya, oke. eh jadi ini nanti, nah sayangnya ini apa ya? eh di jadi ini nanti eh, kita kumpulkan dulu yang D max sama H max-nya, gitu ya. Oke, ini D max kuadrat, oke.
Oke. Nah, setelah kita kumpulkan, oke. Nah, ini sayangnya tidak bisa kita total pindahkan ke ruas kanan karena sukunya yang tidak sama. Ini Dmax kuadrat, ini Dmax kali Hmax. Nah, tapi kita bisa mendefinisikan eh, apa namanya? Kita bisa bagi kedua ruas ini dengan Dmax kali Hmax. Oke. Hingga nanti kita bisa peroleh seperti ini. Nah, Dmax Hmax gini ya. Rax. Oke. Nah, jadi kita bagi kedua sisinya ini dengan Dmax kali Hmax. Oke, karena ini satuannya juga luas, maka nanti kita bisa sederhanakan, gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi kurang lebih A bintang oke. Nah, kemudian ini nanti dibagi dengan Hmax ya. Sebentar. Ini nanti jadi Dmax per Hmax gini ya. Nah, ini saya keluarkan. Oke. Nah, ini jadi hilang. Oke. Nah, jadi kita nanti punya variabel baru yaitu A bintang gitu ya. Di mana A bintang ini adalah pi per 2 di bintang kuadrat gitu ya. Kali D max per H max ditambah pi kali D bintang H bintang. Kurang lebih begitu. Nah, nanti yang kita optimasi adalah A bintangnya. Nah, nanti yang kita peroleh solusinya adalah dalam bentuk D bintang, H bintang. Untuk mendapatkan D-nya, nah itu kita harus kalikan dengan D max untuk mendapatkan D bintang. Oke. Nah, nanti variabel, kendala rentangnya berubah menjadi ini D min per D max kurang dari D bintang kurang dari 1. Jadi ini nanti antara sebuah pecahan kurang dari 1 sampai 1 ini juga sama. Rentangnya seperti. Jadi rentangnya kurang lebih sama. Nah, saya kasih keterangan. Demikian eh, fungsi objektif yang dioptimasi adalah nah ini A bintang dan variabel desain sorry dengan variabel desain itu D bintang dan H bintang. Oke. Nah, variabel desain yang sebenarnya ya itu D dan H dapat diperoleh dengan ini D sama dengan D bintang kali D max
Sorry. Ah, kurang lebih seperti ini. Jadi D-nya dapat kita peroleh dari D bintang kali D max, lalu hanya bisa kita peroleh dengan H bintang kali H max. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Baik, ada pertanyaan? Ya, Mungkin belum. Edison 2.2. Oke, ya kita akan coba ini ya. Tangki silindris. Oke, pertama diameter, lalu ini diameternya saya mulai 1, tingginya 1, oke ya. Nah, kemudian fungsi objektif, oh sorry, variabel desain, fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah A, ini adalah pi per 2 bintang diameter kuadrat, gitu ya, ditambah pi bintang diameter bintang H. Oke. Nah, kemudian kita panggil solvernya, gitu ya. Set objektif, kita minimumkan A-nya, yaitu B27, variabel selnya ini, gitu ya. Subject to constraint. Constraint-nya apa? Eh, Sel, oh sebentar. Oh iya, cancel dulu. Saya lupa belum mendefinisikannya. Kendala, kendala volume. Oke ya. Kendala volumenya apa volumenya? Pi per 4 bintang D kuadrat bintang H. Oke, kita coba ya lagi. Ini minimumkan, kita robah dua ini. Kendala, kendalanya V, V-nya katakanlah kurang dari 300 meter kubik, katakanlah begitu.
Oke. Nah, kita pakai yang non-linear. Ini ada evolutionary ya. Evolutionary ini menggunakan apa namanya evolutionary algorithm. Oke. Nah, coba kita klik solve. Oh iya, sorry. Kendalanya salah, kurang dari ya. Tadi salah. Restore original value. Oke, salah tadi kendalanya. Harusnya lebih dari ya. Ini salah. Change. Kalau kurang dari nol ya dia pasti kurang dari 300 ya dia pasti nol. Oke, solve. Ah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini formulasi asli ya. Oke. Answer sensitivity limits. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi kita pakai GRG non-linear. Nah, oke. Eh, kita tahu solusinya kalau 300 itu sekian ya kendalanya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita gunakan eh, ya saya copy ini ya. eh, oke, variabel desain. Oke. Variabel desainnya adalah di bintang H bintang. Ini tadi nilainya apa namanya antara 0 sampai 1 ya, kita mulai 0,5 saja. Oke. Nah, sebelum kita oke, kita kasih dulu rentang ya di sini ya. Tadi kan formulanya ada Dmax sama Hmax ya. Nah, berapa sih maksimumnya? Misal di sini sebentar. Kita kasih rentang. Nah, Dmax, Hmax. Misal ini 8. Gitu ya, kurang lebih begitu. Ya, atau Hmax-nya saya kasih oke. Nah, 10 katakanlah begini ya. Moga-moga nanti hasilnya. Oke. A-nya apa? A-nya ini ya, pi per 2 D, D kuadrat bintang, D max per H max. Nah, gini. Berarti ini pi kuadrat per 2. Nah, ini bintang D max per H max. Gini ya, kurang lebih begini. V-nya juga sama ya. Volumenya. Nah, V required-nya harus kita masukkan ke sini tadi ya. Kita hitung dulu. Oke, kita masukkan ke sini. V required-nya 300 meter kubik. Oke. Nah, berarti apa? V rek bintangnya, V rek bintang, sorry. V rek bintangnya adalah V rek dibagi D max kuadrat bintang H. Nah, oke. Sekarang A-nya berapa? A-nya sedikit berubah ya.
Oh sudah tadi ya, sudah kita rubah. Hanya V-nya sekarang. V-nya berubah ya. Oke, tidak berubah formulanya. Hanya nanti VREG-nya kita pakai VREG bintang. Oke, nah fungsi objektif gitu ya. Solver lagi minimum yang kita ubah di bintang H bintang. Kendalanya adalah ini ya, V nilainya harus lebih dari VREG bintang. Oke, ini kita solve. Ya, oke, oke. Nah, sekarang ketemulah sekarang di bintang H bintang ini. Nah, ini kita kalikan dengan D max, ketemulah 7,225. Ini kita kalikan dengan H max, ketemulah 7,22255. Kita bandingkan. Nah, sama ya 255, 255. Sampai 3 digit di belakang, sorry 3 digit angka desimal, oke, ini kurang lebih sama. Ya, ya, sama dengan ini ya. 812, ini 589. Yang atas 555, ini 879. Kurang lebih mirip ya. Sampai 3 angka desimal. Jadi ini contoh penerapannya. Nah, sebentar, ini saya geser. Nah, saya geser ke sini. Ya, ini D dan ini hanya yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu contoh penerapannya. Nah, ini permasalahannya sederhana ya. Tadi nggak terlalu kelihatan gitu ya, beda runningnya. Karena ini masalahnya sederhana, saya gunakan untuk ilustrasi. Tapi nanti kalau fungsi objektifnya itu jauh lebih kompleks, ini bisa akan kelihatan bedanya. Yang di skala ini, nah, biasanya akan lebih mudah dicari solusinya, lebih cepat ketemunya daripada yang kompleks, yang tidak di skala. Oke. Dan ini contohnya juga terlalu sederhana sebenarnya karena nilai H dan D-nya tidak jauh berbeda. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Yang penting intinya begini, kalau kita ketemu masalah yang linier, kita gunakan solver yang linier. Kalau yang ketemu masalahnya non linier, fungsi objektifnya itu ada pangkat, ada sinus, ada logaritma, kita pakai yang non linier. Itu aja yang penting. Nah, kemudian ini tadi bagaimana kita memformulasikan fungsi objektifnya dan kendalanya. Itu yang penting. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti di minggu pengganti kita masih ada satu pertemuan lagi, eh, dan mohon ditunggu apa namanya untuk DA-nya. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.